Pasti kita semua pernah mendengar bahwa tidur yang baik itu seharusnya 8 jam sehari. Tapi semakin kita bertambah dewasa, semakin kita menyadari bahwa tidur 8 jam sehari itu nggak realistis. Ditambah, kita sering mendengar cerita-cerita tentang orang-orang sukses yang bahkan setiap harinya cuma tidur 3 jam. Dan meski cuma 3 jam, mereka sukses. Apalagi kita juga merasakan ketika kita tidur cuma 6 jam sehari, 4 jam sehari, bahkan nggak tidur pun, ya kita nggak apa-apa, kita tetap berfungsi normal dan menjalani hari seperti biasanya. Tapi yang jelas, dari sudut pandang kesehatan, baik mental maupun fisik, tidur 8 jam sehari itu memang bagus. Tapi yang bikin tidur itu bagus, nggak cuma durasinya aja, tapi kualitasnya juga. Karena saya yakin kalian semua juga pernah merasakan, tidur seharian bahkan mungkin lebih dari 8 jam, kalian tetap lemes, tetap capek. Dan kalian pasti juga pernah tidur cuma 1 jam, tapi begitu bangun, langsung seger. Jadi kuliah kita hari ini akan membahas tentang tidur yang baik. Kenapa? Semakin kita bertambah tua, kita kan jadi semakin gampang capek ya. Terlebih sekarang nggak cuma yang tua aja, bahkan ada istilah remaja-remaja jompo. Tidur yang baik, tidur yang berkualitas, sumpah, itu rasanya nikmat banget. Dan setelah bangun dari tidur yang berkualitas itu, saya selalu jadi lebih produktif dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih baik. Oke, langsung aja. Jadi ini tips-tips yang akan saya berikan pada kalian tentang cara tidur yang baik, cara tidur yang berkualitas. Yang pertama udah jelas, hindari gadget sebelum tidur. Jadi ada sebuah penelitian yang menunjukkan korelasi antara paparan cahaya dari layar gadget dengan kualitas tidur kita. Alasannya ada dua. Yang pertama itu, layar HP itu menghentikan kita dari tertidur. Kalian kan pasti pernah tuh, lagi rebahan main HP, tiba-tiba ketiduran, tapi nggak nyampe beberapa detik, kebangun, dan lanjut main HP. Kalaupun HP-nya kamu taruh dan kamu fokus tidur, tetap sulit buat kita tertidur lagi. Jadinya ya, malah main HP lagi. Selain itu, layar HP itu mengakali otak kita, karena cahaya dari layar HP itu membuat otak kita berpikir bahwa hari masih siang dan belum waktunya beristirahat. Jadinya ya, kita semakin sulit tertidur. Kuncinya hindari main HP setidaknya 1 jam sebelum kalian tidur. Kalau kalian gabut, kalian bisa baca buku. Baca buku sebelum tidur itu selalu efektif untuk membuat kita ngantuk. Terlebih buku-buku yang berat atau yang membosankan gitu ya. Ingatlah waktu kalian masih sekolah atau masih kuliah, lagi belajar materi-materi sekolah dan kuliah, apalagi matematika, pasti langsung ketiduran. Tips yang kedua, jangan minum kopi atau mengkonsumsi kafein setelah jam 12 siang. Kenapa? Karena kafein itu baru benar-benar berkurang. Berkurang loh ya, bukan hilang. Itu 12 jam sampai 14 jam setelah kita mengkonsumsi kafein. Kalau kita minum kopi jam 3 sore, berarti kafeinnya baru benar-benar berkurang jam 3 pagi. Tips yang ketiga, buat kamarmu itu atau tempat tidurmu itu lebih dingin. Tapi jangan terlalu kedinginan ya. Tips ini saya sadari waktu saya masih miskin dulu. Nggak punya AC dan saya juga nggak suka kipas angin. Dulu waktu kuliah, saya ini selalu kesulitan untuk tidur di kos. Tapi ketika saya naik gunung, selain karena capek ya, suhu dinginnya itu bisa selalu bikin saya tidur cepat gitu. Dan setelah saya menyadari itu, saya bikin kamar kos saya jadi lebih dingin. Caranya, membuat kamar saya benar-benar gelap. Tidak merokok setelah maghrib di dalam kamar, jadi nggak pengap gitulah kamarnya. Dan membuat sirkulasi udara di kamar saya lebih lancar. Jadi saya buka jendelanya, saya bersihin ventilasinya, dan sebagainya yang bisa kalian lakukan lah. Ditambah lagi, ada sumber yang mengatakan ketika kita mimpi buruk, pastikan kita terbangun dengan berkeringat. Nah, menurut sumber itu juga bisa jadi kita ini mimpi buruk karena kita kepanasan waktu sedang tidur. Tapi kamu nggak perlu repot-repot kalau kamu punya AC. Oke, tips yang keempat, jangan makan berat sebelum tidur. Selain karena tidak sehat, makan sebelum tidur itu mengaktifkan metabolisme tubuh kita. Jadi ya, otomatis tubuh kita memproses makanan tadi dan membuat kita sulit untuk tertidur. Oke, saya rasa sih 4 itu aja udah cukup ya. Karena memang dari berbagai macam sumber dan jurnal yang saya baca,
4 hal itu tadi adalah penyebab utama kita sulit untuk tertidur. Selainnya ya penyebab-penyebab lain yang sebetulnya di luar kuasa kita. Kayak mungkin stres, gangguan mental atau apalah gitu. Tapi kalau saya boleh ngasih satu saran lagi, cuman saran yang ini hanya bisa dilakukan kalau kamu punya uang. Yaitu beli kasur King Coil. Ini bukan promosi ya, tapi saya review produk. Jadi, dulu itu saya pernah kena suatu problem yang menyebabkan saya stres berat. Dampaknya saya terkena insomnia selama hampir 2 tahun. Karena saya merasa ini udah sangat mengganggu, akhirnya saya ke psikolog. Dan selain ke psikolog, saya ini jadi rutin pijet. Dan setelah jadi langganan, saya curhat sama terapisnya tentang kondisi saya. Dan dia menyarankan saya untuk beli kasur King Coil. Saya cukup heran sebetulnya. Ngapain saya beli kasur harganya 20 juta? Tapi karena saya pengen tidur enak, akhirnya saya beli. Dan setelah saya coba tidur di kasur itu, dampaknya langsung instan. Insomnia saya sembuh dan saya nggak mengalami gangguan tidur sama sekali, kecuali kalau saya lagi stres. Gitu. Jadi saya rasa kalian beli kasur King Coil itu sangat worth it. Anggap aja investasi untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan bisa saya bilang, efek yang diberi kasur itu ke kehidupan saya, itu jauh lebih mahal dari 20 juta. Dan kalau kalian mau beli, setahu saya itu ada kok yang harganya belasan juta, jadi nggak nyampe puluhan juta. Mungkin aja sekarang ada yang cuman berapa juta gitulah. Coba kalian cek aja di toko atau di websitenya. Oke, sebelum saya tutup, nanti saya tag akun YouTube-nya King Coil Indonesia, jadi tolong dibantu tag juga. Siapa tahu saya dikasih kasur. Kalau dikasihnya varian yang lebih rendah dari punya saya, nanti saya giveaway buat kalian. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.